Berlatar di dunia paralel terdapat banyak makhluk-makhluk selain manusia, yaitu ras-ras fantasi seperti bangsa orc yang mirip Hulk, dwarf, hewan mitologi seperti naga. Bahkan beberapa di antara mereka punya kemampuan untuk menggunakan sihir. Ya kayak dukun tapi kelihatan lebih keren lah lur. Tidak pernah ada perdamaian di sana dan peperangan antar ras manusia versus orc telah terjadi sejak dahulu kala. Sampai pada suatu ketika kedua belah pihak diserang oleh suatu energi sihir bernama The Veil yang memancarkan aura berwarna hijau. Wilayah orc yaitu Draenor pun menjadi tidak layak huni dan mereka kehabisan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup. Yang naasnya di antara mereka ada Draka, seorang mak-mak orc yang hamil, istri dari Durotan, sang kepala suku klan Frostwolf. Karena akan segera menjadi ayah, Durotan berencana untuk segera menemukan tempat terbaik bagi klannya melanjutkan kehidupan, terutama untuk anaknya nanti. Di lain sisi, karena bangsa orc memiliki tradisi untuk selalu berperang, gabungan seluruh klan ras orc yang disebut Horde dengan pemimpinnya sang ahli sihir bernama Gul'dan akan menyerang dunia Azeroth yang ditinggali beberapa ras termasuk manusia dengan kekuatan terkutuknya yaitu The Veil. Di siang itu semua klan orc telah berkumpul dan bersiap. Di antaranya adalah klan Blackrock yang dipimpin oleh Blackhand, klan Frostwolf yang dikepalai oleh Durotan, juga seorang wanita keturunan campuran orc dan manusia bernama Garona yang dijadikan tahanan oleh Gul'dan. Karena tidak mungkin meninggalkan istrinya di Draenor yang sudah semakin hancur, Durotan pun mau nggak mau harus membawa istrinya ikut di tengah-tengah pasukan orc. Untuk membawa pasukannya ke Azeroth, Gul'dan akan menggunakan Veilnya untuk membuka gerbang teleportasi yang membutuhkan banyak tumbal. Namun ras lain yang telah dia tangkap masih belum cukup untuk dikorbankan, yang membuat Gul'dan hanya bisa membuka gerbangnya sebentar dan memindahkan sebagian pasukan saja. Setelah semua klan telah bersiap, Gul'dan memberikan orasinya untuk membakar semangat para pasukan, lalu mengorbankan para tumbal dan langsung membuka gerbang goib menuju Azeroth. Hurrah! Para orc pun langsung berbondong-bondong melewati gerbang, termasuk Durotan dan istrinya Draka. Tapi yang terjadi, The enemy, when we arrive, as few. beberapa dari orc yang masuk telah terjebak dan mati di portal antara Draenor dan Azeroth. Gul'dan berhasil masuk bersama pasukannya termasuk Durotan, namun sayang Draka yang sedang mengandung dan seharusnya tidak boleh banyak bergerak pun merasakan sakit yang amat sangat di perutnya akibat dampak dari portal. Di balik kesangaran perawakan Gul'dan, tapi dia dengan sigap membantu persalinan Draka, dan karena nyawa bayi tidak bisa terselamatkan, Gul'dan pun menggunakan kekuatan Veilnya untuk menghidupkan kembali si dedek bayi dengan mengambil energi jiwa dari seekor rusa di dekat sana. Dan inilah Warcraft. A new warrior for the Horde. Sementara itu di Azeroth, tepatnya di kota Ironforge, seorang komandan asal kerajaan Stormwind yaitu Lothar mendapat senjata boomstick dari teman dwarfnya. Tak lama kemudian seorang ajudan dwarf pun datang memberi pesan dari raja bahwa Lothar dipanggil karena salah satu kelompok pasukannya yang berjumlah 30 orang diserang habis tanpa tersisa. Gak pakai lama dia pun langsung balik ke Stormwind, dan ketika mengecek jasad bawahannya yang berada di barak, Lothar bertemu dengan seorang penyihir bernama Khadgar yang masih training dan kabur ke kastil Stormwind. Khadgar sempat memeriksa mayat itu tanpa izin dan mengaku kepada Lothar jika dia bisa menemukan penyebab serangan itu. Meski awalnya curiga setelah melihat tato Kirin Tor atau sekolah dewan penyihir di Azeroth, Lothar pun memperbolehkan Khadgar untuk kembali meneliti mayat itu sejenak. Dan begitu asap hijau Veil keluar dari mulut jasad, Khadgar langsung memerintahkan Lothar untuk segera memperingatkan Raja Stormwind yaitu Lyn dan memanggil seorang guardian atau penyihir besar di Azeroth yang bernama Medivh. Lothar dan Khadgar pun segera mendaki gunung melewati lembah untuk memberi peringatan agar tidak ada korban jatuh lebih banyak lagi. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah kota dan bertemu sang Raja Lyn. Lalu Khadgar menjelaskan dugaannya bahwa ada kekuatan Veil yang membunuh 30 pasukan Lothar. Setelah itu terlihat asap peperangan yang tidak jauh dari sana, dan Lyn pun segera menyuruh Lothar juga Khadgar pergi ke kediaman Medivh di Karazhan. Sementara di lain tempat, para orc sedang menghancurkan sebuah desa dan menculik penduduk-penduduknya untuk dikorbankan Gul'dan agar gerbang teleport kembali terbuka dan sisa-sisa pasukan orc di Draenor bisa masuk ke Azeroth. Kecuali Durotan dan klannya yang tidak mau melawan orang-orang sipil tak bersenjata karena menurutnya itu hanyalah sebuah penyiksaan. For our enemies armed with an axe, not a child. Find them all! Try not to kill too many we find.
Sesampainya di Karazhan dengan naik Chimera, Khadgar diminta menunggu di perpustakaan sementara Lothar bertemu Medivh yang sedang menciptakan seonggok golem atau manusia batu dan memberitahu bahwa dia dipanggil langsung oleh Raja Lin. Di lain sisi, Khadgar yang sedang asyik baca buku melihat sesosok asap gelap yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Tak lama kemudian lambang Kirin Tor di tangannya bercahaya, yang mana lambang tersebut mengarahkan Khadgar untuk mengambil sebuah buku misterius. Tapi tiba-tiba Our king summons you. Who's the boy downstairs? sebagai penyihir yang masih training, Khadgar pun diserang Medivh karena mengira dia ingin belajar ilmu goib yang belum sesuai dengan levelnya. Khadgar pun mengatakan tentang Vel yang ada di salah satu jasad pasukan, dan Medivh menjelaskan bahwa Vel adalah sihir yang sangat-sangat kuat, namun membutuhkan banyak nyawa manusia untuk mengaktifkannya, juga merusak apapun di sekitar, bahkan penggunanya sendiri, lur. Setelah itu Medivh menggunakan skill magic teleportasinya untuk pergi ke kastil Stormwind bersama Lothar dan Khadgar. Len pun langsung memeluknya karena sudah lama dia tidak bertemu, dan langsung membriefing Medivh and the gang untuk memeriksa penyerangan di dekat hutan Elwyn yang pastinya ada hubungannya dengan pelaku penyerangan berkekuatan Vel. Sesampainya di hutan, Medivh, Lothar, Khadgar, dan sekompi tentara Stormwind termasuk anak Medivh yaitu Kalan. Mereka semua melihat sisa-sisa tentara yang telah tewas diserang dan juga sebuah pohon yang dipenuhi oleh aura Vel berwarna hijau. Lalu tiba-tiba dari balik pepohonan muncullah pasukan orc termasuk Black Hand dan Durotan yang langsung menyerang mereka. Meskipun orc jauh-jauh lebih besar dan kuat, untungnya beberapa manusia berhasil melawan mereka. Lothar juga terlihat menggunakan senjata boomsticknya yang ampuh untuk menyerang Black Hand hingga tangan kirinya hancur. Lalu Medivh pun menggunakan serangan area yang langsung menumbangkan banyak orc, dan anehnya setelah itu dia langsung kembali ke kediamannya di Karazhan tanpa menjelaskan alasannya. Alih-alih ikut menyerang melihat sihir dari Medivh, Durotan menduga kekuatan itu juga sebuah Vel karena orc yang tewas hanyalah orc berwarna hijau yang telah dipengaruhi oleh Vel. Dia pun kabur dari sana dan membantu meloloskan Garona yang masih dianggap tawanan pasukan orc. Durotan, move! I have to return to Karazhan. You did well today. Lothar dan pasukannya pun mengejar sisa-sisa orc di sekitarnya dan berhasil menangkap satu orc. Sedangkan Garona yang baru saja bebas sayangnya malah kembali tertangkap oleh Khadgar. Ketika sedang membawa mereka berdua ke kerajaan karena orc tersebut terus melawan, Lothar pun terpaksa membunuhnya. Tell him to stop. You tell him. Ternyata saat itu bangsa manusia di Azeroth baru pertama kali berhadapan dengan orc setelah sekian lamanya. Raja Lin pun bertanya dari mana Garona berasal, tapi dia tidak bisa menjawabnya karena dunia Azeroth dengan dunia orc yaitu Draenor merupakan dua dunia yang berbeda. Lalu Garona menjelaskan jika Draenor telah hancur dan sekarang bangsa orc berniat mengambil alih dunia Azeroth. Sang pemimpin sedang mengumpulkan para tawanan dari dunia Azeroth agar gerbang teleport bisa kembali terbuka dengan membunuh banyak orang dan diambil jiwanya. Mendengar itu, Raja pun memaksa Garona untuk membantu dalam penyerangan selanjutnya atau dia akan dibunuh seperti teman orcnya tadi. Our families. You help us. I give you my oath. You will have your freedom. Di camp orc sebagai hukuman karena banyak pasukan yang terbunuh dan telah kabur dari peperangan, Gul'dan pun akan membunuh Black Hand sebagai pimpinan perang. Namun Durotan membelanya karena mereka semua telah berusaha keras dan Black Hand tidak pantas untuk dibunuh. Durotan juga mengatakan jika Medivh menggunakan vel bekas Gul'dan yang tertanam di pohon untuk mengeluarkan serangan area yang membunuh banyak prajurit orc. Di lain tempat, Medivh diam-diam menemui Garona di penjara untuk menanyakan beberapa hal tentang orc. Garona pun menjelaskan jika Gul'dan mengetahui gerbang teleport ke dunia Azeroth dari suara seorang iblis. Tak lama kemudian saudara perempuan Lothar sekaligus istri dari Raja Lin yaitu Taria memberikan minuman hangat dan selimut kepada Garona, lalu mempersilahkannya untuk tinggal di kerajaan karena sejujurnya Taria sangat menginginkan perdamaian antara semua ras di seluruh dunia. Peace between races from all over the world. There is a life here for you, Garona, with us, if you want it. Sambil memperhatikan campnya, Durotan ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dengan tangan kanannya yaitu Orgrim jika Gul'dan harus dibunuh. Karena meskipun Vel milik Gul'dan sangatlah kuat dan bisa mengantarkan bangsa orc pada kemenangan, namun Vel juga bisa menghancurkan setiap area yang dijejaki oleh penggunanya yaitu Gul'dan kemanapun dia pergi. Yang pastinya lama-kelamaan Azeroth yang begitu asri akan hancur seperti dunia orc Draenor yang tandus dan gersang. Karena Gul'dan sangat kuat, Durotan pun berencana untuk berkoalisi dengan kubu manusia demi membunuh Gul'dan.
Sementara itu Lothar, Khadgar, Garona beserta pasukannya pergi mengintai camp orc dan meneliti gerbang teleportasi mereka. Dari sana Lothar pun buru-buru pulang ke Stormwind untuk melapor ke raja. Akan tetapi Durotan sempat menemui Garona diam-diam dan memintanya untuk meneruskan pesan ke Raja Lin bahwa Durotan dan pasukannya ingin bertemu besok siang di Gunung Hitam untuk membahas file milik Gul'dan yang sangat mematikan. Setelah itu terlihat penyerangan orc ke berbagai tempat vital di Azeroth yang semakin meluas. Hancurnya kota-kota yang diserang orc membuat para raja dari berbagai ras di Azeroth berkumpul dan membahas apa keputusan mereka selanjutnya. Lothar pun datang dan melapor tentang gerbang teleportasi yang jika gerbang itu aktif kembali, maka seluruh pasukan orc berjuta-juta banyaknya akan datang dan bisa dibilang tidak ada harapan selamat bagi setiap ras di Azeroth lah. Garona juga memberitahu pesan dari Durotan yang ingin menjalin koalisi bersama untuk menumbangkan Gul'dan. Awalnya Raja Lin, Lothar juga Taria menganggap jika ajakan itu adalah jebakan. Tapi akhirnya mereka setuju setelah Garona menjelaskan bahwa Durotan cukup di-respect di kalangan orc karena dia berusaha melawan Fel milik Gul'dan dan ingin bekerja sama dengan ras-ras asli Azeroth lainnya untuk melawan Gul'dan. Lalu Garona pun diberikan sebuah pisau oleh Taria yang mana artinya dia telah diterima oleh kerajaan Stormwind. To defend yourself. Di lain sisi tiba-tiba Medivh muncul di kamar Khadgar dan membakar semua penelitiannya tentang Fel. Dia juga menyuruh Khadgar untuk terus menjaga sang raja dan menyerahkan segala sesuatunya tentang Fel. Sebelum pergi dari sana, Medivh mengambil buku colongan yang diambil Khadgar dari perpustakaan Karazhan yang ternyata buku itu berisi tentang Fel. You leave the Fel to me. If you want to help protect the king. Setelah itu Khadgar pun menceritakan kepada Lothar hasil risetnya yang dibakar oleh Medivh, lalu memberikan secari kertas penelitiannya yang masih sempat Khadgar sembunyikan. Yang ternyata orc datang karena diundang secara goib oleh sesuatu yang berasal dari Azeroth Lur. Dan anehnya Medivh tiba-tiba datang menghancurkan semua penelitian Khadgar. Mendengar itu Lothar masih berusaha berpikir positif. Bisa jadi Medivh melakukan itu semua supaya menjaga Khadgar dari mara bahaya. The orcs were summoned. From this side of the gate, they were invited in. Singkat cerita, kubu manusia pun akhirnya bertemu dengan Durotan dengan Garona sebagai penerjemah bahasa antara mereka. Durotan pun menjelaskan dunianya yang hancur karena Fel milik Gul'dan dan pastinya cepat atau lambat Azeroth juga akan bernasib sama. Maka dari itu Durotan mengajak kolek manusia untuk membunuh Gul'dan karena dalam 2 hari lagi semua manusia yang telah ditangkap akan segera dikorbankan untuk membuka gerbang teleport yang jauh lebih besar. Durotan berencana saat perang sudah berkecamuk, pasukan manusia harus mengalihkan tentara orc agar Durotan dan suku Frostwolf-nya bisa membunuh Gul'dan. Mendengar itu Raja Lin pun meminta Durotan and the Gang melindungi manusia yang akan dijadikan tumbal gerbang teleport. Itu artinya Durotan dan suku Frostwolf-nya akan membelot dan melakukan segala cara untuk membunuh Gul'dan. Tapi tiba-tiba dari tumpukan bebatuan di sana muncullah orc-orc suku lain yang menguping dan menyerang pasukan Durotan karena dianggap telah berkhianat. Tawuran pun terjadi dengan sengit. Durotan dan klannya menyerang sebisanya dan kabur mencari tempat aman. Sementara itu di atas tebing Medivh telah bersiap menggunakan ilmunya yang sangat-sangat kuat dengan membuat perisai petir yang memisahkan kubu orc dan manusia. Akan tetapi sayangnya Kalan dan beberapa pasukan lainnya harus terjebak di sisi pasukan orc. Dengan bengisnya Black Hand yang tahu Kalan adalah anak dari Lothar pun membunuhnya dan sengaja dilempar ke hadapan Lothar yang tidak bisa membantu karena terhalang petir. Jelas Lothar sangat dendam kepada Black Hand ya kan? Sedangkan Medivh yang mengeluarkan serangan se-OP itu auto pingsan dan langsung dikembalikan ke Karazhan oleh Khadgar. Solid rock. Hold on, son. For Azeroth. He's here! We need to get him to Karazhan. Keputusan Durotan yang ingin bekerja sama dengan manusia untuk menumbangkan Gul'dan pastinya dianggap sebagai aksi pengkhianatan. Dia dan klan Frostwolf-nya langsung diburu dan ditangkap, lalu tendanya pun dibakar. Kejadian begitu kacau, tapi untungnya ada sang tangan kanan Orgrim yang membantu Draka pergi karena dia harus mengasuh anak bayinya yang diberi nama Goel.
Dari Karazhan, Khadgar pergi ke Kirin Tor untuk mengabarkan jika Medivh telah teracuni oleh Vel. Salah seorang petuah di sana pun menunjukkan sebuah kubus hitam yang telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Tiba-tiba muncul seonggok pintu dari kubus tersebut dan seakan-akan mempersilahkan Khadgar masuk ke dalamnya. Saat Khadgar berjalan masuk, dia melihat sebuah bayangan hitam persis seperti yang ditemui di perpustakaan Karazhan saat mencolong buku di sana. Ternyata bayangan itu adalah Allodai yang memanggil-manggil Khadgar untuk melawan Medivh, karena ternyata kekuatan Vel yang begitu besar telah mempengaruhi dan mengendalikan Medivh. Itu artinya teori Khadgar juga benar, yang mana para orc telah dipanggil oleh Medivh sendiri ke dunia Azeroth. Doomed by it, not stopped, will burn. I used the last of my energies to summon you. Guardian is but a name. The Guardian has betrayed us. Medivh. Sementara itu di Karazhan, Medivh yang semakin lemah meminta keajudannya untuk dicemplungkan ke kolam pemulih. Lalu tiba-tiba energi sihir birunya berubah menjadi energi sihir hijau Vel. Medivh hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan jiwa sang ajudan pun langsung diserapnya. I can't control the Fel. The Fel twisted me. It seems I have let the orcs into... Setelah itu Medivh pun datang ke rapat para Raja Azeroth yang sedang mengatur taktik melawan orc karena pasukan mereka semakin terdesak di berbagai lokasi. Belum tahu lur mereka ini lur kalau Medivh udah dipengaruhi sama Vel ya kan? Yang tahu cuma si Khadgar dan orang-orang Kirin Tor. Medivh yang sudah dipengaruhi oleh Vel mengatakan jika dia optimis melawan Gul'dan dengan bantuannya. Namun Lothar merasa jika usaha mereka tidak akan berhasil, apalagi kekuatan Medivh semakin tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Lothar yang sakit hati karena anaknya Kalan telah tewas karena disebabkan oleh kekuatan Medivh pun berusaha menyerangnya. Insiden tersebut membuat Lothar akhirnya ditahan dan tidak diperbolehkan ikut ke medan perang. Setelah itu Raja Lyn Garona juga seluruh pasukannya OTW ke Camp Orc, sedangkan Medivh kembali sebentar ke Karazhan baru nanti akan menyusul katanya. Di lain sisi Khadgar datang dari Kirin Tor dan membebaskan Lothar. Alih-alih membawanya ikut ke medan perang, Khadgar membawa Lothar ke Karazhan karena ternyata Medivh yang berada di ruangannya terlihat wujud yang sangat-sangat mengerikan seperti iblis, dan pertarungan untuk menghentikan sang penyihir penjaga Azeroth pun akhirnya dimulai. Sementara itu Draka yang kabur terus dikejar oleh orc lain. Karena sudah terpojok, Draka pun menghanyutkan anaknya di sungai dengan harapan akan diasuh orang lain yang menemukannya dan melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya. Tak lama kemudian muncullah orc di balik semak-semak yang langsung menyerang. Meskipun Draka berhasil membunuhnya, namun Draka sempat tertusuk dan dia pun meninggal dunia. Sedangkan di Camp Orc, sebagai kepala suku Frostwolf yang dianggap pengkhianat, Durotan menantang Gul'dan untuk berduel. Gul'dan pun meladeni permintaannya dan sesuai tradisi di dunia orc bahwa dalam sebuah duel tidak diperbolehkan menggunakan magic. Namun ternyata Gul'dan juga memiliki serangan fisik yang mematikan. The incantation. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba gerbang teleport mulai aktif perlahan-lahan berkat mantra yang dibaca oleh Medivh dari ruangannya. Karena waktu sudah mepet, dengan curangnya Gul'dan menggunakan kekuatan Velnya untuk menyerang, melemahkan dan mengambil jiwa Durotan. Yang naasnya Durotan pun akhirnya tewas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. You have no honor. You will follow this thing. Karena Gul'dan berani berlaku curang melanggar tradisi mereka, banyak orc yang memihak Durotan dan tidak sudi mengikuti Gul'dan. Namun lagi-lagi Gul'dan menggunakan Velnya untuk menghukum orc yang berani melawan, juga memperkuat Black Hand. Tanpa basa-basi Gul'dan pun memaksa pasukannya maju untuk melawan tentara-tentara manusia yang dipimpin oleh Raja Lyn juga Garona yang baru datang ke sana. Mereka pun sangat terkejut ketika melihat mayat-mayat klan Frostwolf telah dibantai habis, yang mana artinya mereka tidak memiliki bala bantuan lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, Raja Lyn pun tetap memerintahkan prajuritnya untuk maju dan melawan dengan misi utama membebaskan para manusia yang ditahan. Meskipun perbedaan jumlah mereka bagaikan bumi dan langit. Sumpah ini rusuh banget lur. Serbu. We are on our own now. With you then.
di Karazhan. Lothar dan Khadgar masih bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tapi Medivh mengambil keputusan lebih cepat sambil terus komat-kamit membuka gerbang teleportasi di Camp Orc. Medivh juga membangunkan golem yang sudah selesai dibuatnya. Dan yang terjadi, setelah golem tumbang, rencana selanjutnya adalah membawa Medivh masuk kembali ke kolam pemulih untuk menetralisir kekuatan Veil-nya. Lothar pun menghadapi Medivh dan membujuknya untuk segera menutup gerbang teleport agar Raja Lin tidak mati di medan pertempuran. Medivh pun berjalan ke kolam dan berubah wujud menjadi jauh lebih menyeramkan seperti iblisnya iblis. Di saat yang sama, Khadgar telah mempersiapkan mantra pemindah. Dia memancing golem masuk ke mantra tersebut sampai akhirnya Khadgar yang memang memiliki potensi sihir luar biasa berhasil menetralisir energi Veil yang sangat-sangat besar dari area itu. Medivh pun alhamdulillahnya bisa sadar dari pengaruh Veil dan segera merubah gerbang teleport di tengah pertempuran menuju ke Stormwind. Meskipun dari segi kekuatan dan jumlah prajurit mereka kalah, namun manusia mampu memberikan perlawanan berkat senjata boomstick bertenaga tinggi. Dengan diubahnya gerbang teleport, semua tahanan manusia dan prajurit yang terluka bisa langsung pulang ke Stormwind melalui gerbang tersebut. Stormwind. Namun naasnya tak lama kemudian Medivh pun tewas karena kondisinya sudah sangat lemah dan pengaruh sihirnya ke gerbang itu pun menghilang. Yang mana para orc langsung mulai membantai habis manusia yang tersisa. Lin pun memiliki ide jika dia dan Garona sama-sama mati di medan perang, maka kemungkinan besar tidak akan ada perdamaian dunia. Satu-satunya jalan adalah Garona membunuh Lin untuk menjadi pahlawan, lalu di masa depan sebagai keturunan campuran dari kedua ras yang berperang. Perlahan-lahan Garona bisa membawa kedamaian dengan menjadi jembatan antara manusia dan juga orc. Lalu Black Hand yang wujudnya sudah seperti Nemesis akibat Veil pun datang dan akan membunuh Lin. Tapi yang terjadi, dengan sangat terpaksa Garona membunuh Raja Lin dan mengakhiri peperangan. Lalu Garona diterima sebagai bangsa orc dan juga dianggap sebagai pahlawan. She has killed the chieftain, Golda. Lalu tiba-tiba dari langit turunlah seonggok elang Indosiar yang dinaiki Lothar dan langsung mengambil jasad Lin. Namun sayang Black Hand berhasil menghentikannya dan menantang Lothar untuk duel 1 lawan 1 sebagai penentu antara satria manusia dan petarung terkuat dari orc. Tanpa mengatakan sepatah kata pun Lothar pun langsung maju melawan dan akhirnya For my son. hanya dengan 2 kali serangan Lothar berhasil membalaskan dendam putranya. Menurut tradisi, pihak yang memenangkan duel juga dianggap memenangkan perang dan semua pihak musuh tidak boleh ada yang menyerang pemenangnya. Namun Gul'dan si pengecut memaksa pasukan orc untuk membunuh Lothar, yang untungnya mereka semua tetap mengikuti tradisi dan menaruh respect kepada Lothar. Dengan gegabahnya Gul'dan pun akan menyerang Lothar, akan tetapi Garona mengingatkan jika Gul'dan tidak mengikuti tradisi, maka dia harus bersiap kehilangan kepercayaan dari pasukan orc. Dan akhirnya Gul'dan pun menyerah. Who will obey you if you go to war with your own kind? Sepulangnya ke Stormwind, Lothar masih tidak habis fikri dengan Garona yang tega membunuh Lin. Namun dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Raja Lin sendirilah yang meminta Garona untuk membunuhnya agar di masa depan Garona bisa mempersatukan ras manusia dan orc. Lalu sepeninggalan Raja Lin, tahta kepemimpinan kerajaan Stormwind pun turun kepada Taria, sedangkan pedang milik raja sekarang dipegang oleh satria terhebat dari Stormwind, yaitu Lothar. Film pun ditutup dengan bayi Durotan dan Draka yaitu Goel yang akhirnya ditemukan oleh seorang manusia di tepi sungai. Son of Durotan and Draka, more than